Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya di sini. Kali ini saya akan memberikan cara bagaimana cara load balance satu USB dan satu USB tethering. Kenapa saya pakai satunya USB tethering? Karena nggak mungkin juga kalau misalnya pakai tethering terus ditembak pakai router, masukin ke Ether 2 nggak mungkin, karena HP-nya bakalan panas. Ini untuk topologinya, port 1 masuk ke wireless internet lah, terus port 2 nya masuk ke laptop. Ini habis itu ini USB tetheringnya masuk ke HP. Oke, kita menggunakan speed internet 10 Mbps ditambah 1 Mbps upload. Untuk membuktikan kitnya, kita bisa menguji lewat speed test. Ini kita selanjutnya buka speedtest.net untuk mengetes speednya. Di sini rata-rata speednya adalah 10, bahkan kalau lagi naiknya bisa sampai tembus 30. Tuh 30. Dan uploadnya dapat 1 Mbps. Selanjutnya kita masuk ke Winbox untuk lanjut config load balance. Buat bridge dan masukkan semua interface. Masuk ke IP terus DHCP client. Buat DHCP kliennya, masukkan DHCP pertama yaitu LTE1, dan untuk header satunya dimatikan, add default route-nya. Nah, di status ini 192.168 itu gateway-nya. Yang kedua ini nggak bisa dimatikan itunya karena udah otomatis bersalahnya. Oke, lanjut. Setelah itu masuk ke IP, habis itu firewall, pindah ke tab NAT, chainnya SCR NAT, habis itu out interface nya LTE1, lalu pindah ke tab action, pilih masquerade. Setelah itu apply OK. Buat untuk yang header 1, action masquerade, habis itu ke tab general, chainnya SCR NAT, out interface nya 1. Setelah itu pindah ke tab address list. Nah, setelah itu selanjutnya kita pindah ke tab mangle. Di tab mangle ini ada yang namanya bypass connection mark, jadi gunanya bypass ini connection. Setelah itu masuk ke advance, habis itu DST addressnya client plus ESP yang ada di address list itu bisa dilihat lagi, dipilih dari tab itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian mangle lagi. Nah, di yang bagian 2 ini generalnya chainnya input dan interface nya LTE1, masukkan komen sebagai penanda, tandai koneksi ini. Habis itu kita pergi ke interface LTE1, mark actionnya mark connection, namanya connection ISP1. Selanjutnya action tandai mark connection, namai connection ISP2. Bagian generalnya chainnya input, interface header 1, advance nya nggak ada. Selanjutnya kita masuk ke output rule. Nah, di bagian tab chainnya ini output, habis itu connection marknya masukin yang tadi koneksi ISP1, actionnya mark routing, gunanya untuk di routing, namanya root ISP1, pas stroke nya jangan lupa dimatiin. Setelah itu
oke aja karena saya udah buat. Selanjutnya untuk yang 2 sama caranya, koneksinya pilih koneksi 2, C-nya pre-routing, actionnya adalah mark routing, buat namanya root ISP2, post-stroke matiin, habis itu oke. Selanjutnya root LB ini load balance. Setelah itu kita masuk ke tab general, C-nya pre-routing. Selanjutnya kita pindah ke tab advance. Nah, di bagian tab advance ini source address listnya pilih client plus ISP. Nah, yang telah dibuat di address list. Nah, di bagian DST listnya jangan lupa yang di dalam kotak kecil itu dikecualikan, dicentang. PCC nya dipilih both address and port. Ini pilih 2, ini maksudnya 2 ini ada 2 koneksi yang bakal di load balance dan dimulai dari 0, yaitu 1 atau pertama. Selanjutnya kita ke extra, habis itu DST address tipenya kita pilih address tipenya adalah lokal dan invertnya dicentang. Actionnya adalah mark connection, bisa dipilih ke koneksi ISP1, post-stroke-nya dicentang. Lanjut kita buat yang untuk rule kedua. Bagian rule kedua ini kita buat komen yang namanya adalah mark connection, koneksi ISP1, post-stroke centang, ISP2. Address tipenya adalah lokal, invert centang, di situ buat PCC nya sama, diubah aja jadi 1, C-nya pre-routing. Nah, habis itu oke. Apply oke. Situ routing LB-nya. Kita masuk ke tab ini general, habis itu C-nya pre-routing, connection marknya ISP1. Nah, di bagian ISP1 ini kita pindah ke advance-nya ini client plus ISP. Di situ yang DST-nya jangan lupa dikecualikan, sama milihnya. Sama juga yang ini mark root ISP1, password dicentang. Situ apply oke. Yang keduanya sama, kurang lebih sama. Mark routing root ISP2 ini namanya. Selanjutnya ini di general chainnya itu pre-routing, connection marknya koneksi ISP2. Lanjut source addressnya adalah client plus ISP, DST addressnya client plus ISP, jangan lupa dikecualikan, ekstranya nggak ada dipilih. Oke. Lanjut situ pindah ke tab routers. Masukkan IP gateway yang pertama. Nah, IP gateway ini bisa dilihat di HCP client, habis itu di bagian status, klik 2 kali status. Nah, setelah itu kita masuk ke yang ISP2 ini, karena ISP2 ini gampang lah, 1.1 ingatnya, jadi kita skip. Nah, setelah itu buat rule baru, routers baru, habis itu kita masukkan gateway yang pertama. Nah, root ISP1 namanya. Gateway pertama bisa dilihat lagi di bagian DHCP client status. Situ yang keduanya juga sama, 1.1. Setelah itu ini sudah bisa di speed test dan cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.